Di sebuah daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Prabangkara. Prabu Sungging dengan Wayungyang memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Siapapun yang mau mengambilkan barang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku, meskipun kamu seekor anjing. Karena perkataan Dayang Sumbi, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian, mulailah perkenalan awal oleh insan-insan itu. Kemudian, Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sungging Prabangkara. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya Dayang Sumbi. Karena seharian tidak mendapat buruan, Sang Kuryang kesal dengan Tumang. Hei, Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya, hei. Oh tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Begini saja. Akan kuambil hati dari si Tumang, lalu kuberikan hatinya ke ibu. Sesampainya di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun, tiba-tiba Dayang Sumbi teringat akan sesuatu. Ibu, ini hati rusa yang telah aku buru tadi di hutan bersama Tumang. Terima kasih anakku. Iya, bukankah tadi Tumang bersamamu sampai gimana dia? Tadi saat di hutan aku telah membunuhnya karena kita tidak mendapat hasil buruan, Bu. Apa? Tidak seharusnya kamu melakukan itu, Sangkuriang. Tidak sekali tidak anak ibuku. Pergi mana dan seharusnya kembali lagi. Aduh, baik Ibu, aku akan pergi. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan, lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan. Dan ia pun tidak ingat apa-apa. Au, sakit sekali. Kakek siapa? Aku ada di mana? Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang bertapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan. Saat pingsan, kamu sekarang berada di gua tempat kakek bertapa. Tenanglah. Dan beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Terima kasih ya, Kek, karena telah mengajariku banyak hal. Sama-sama Jaka. Kamu mau pergi kemana? Begini, Kek, aku penasaran dengan asal-usul diriku. Boleh tidak aku pergi berkelana untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya? Baiklah, tapi berhati-hatilah Jaka. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pondok dan tepat di saat itu ia sedang kehausan. Permisi, apakah aku boleh minta air? Aku Jaka. Kamu siapa? Oh, cantik sekali namamu seperti orangnya. Terima kasih Jaka. Aku baru saja keluar dari hutan dan aku ingin mencari jati diriku. Tapi sekarang aku sangat lelah. Kenapa tidak tinggal bersamaku? Hanya ada aku. Bolehkah aku tinggal bersamamu? Terima kasih Dayang Sumbi. Hari silih berganti. Mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Besoknya, saat Jaka ingin pergi berburu, sebelum berangkat, Dayang merapikan ikat kain di kepala Jaka. Namun, Dayang Sumbi menemukan sesuatu yang ganjil. Jaka, sudah pergi, aku lagi ini. Baik Ibu, terima kasih. Jaka, kenapa ada bekas luka di kepalamu? Aku juga tidak tahu, tapi yang pasti hatiku hanya untukmu.
aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana aku mengajukan kita syarat ke Jaka? Kalau dia berhasil jadi suamiku, kalau tidak dia saja. Jaka, ketika kamu bersikeras untuk menangani nikah itu, kamu harus mengikuti syarat. Apa syaratnya? Katakanlah. Kamu harus membuat danau dan harus selesai. Baiklah, aku akan menyangkut syarat. Setelah itu, Jaka atau sang kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Jin, keluarlah kamu. Apa permintaanmu? Kami siap membantu. Tolong buatkan aku sebuah danau dan juga perahu. Harus selesai sebelum matahari terbit. Gampang itu. Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka atau sang kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, ya ampun. 3 permintaan Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Aku harus bilang ke Dayang Sumbi. Dayang, gawat. Sebentar lagi mereka akan selesai, Dayang. Tidak mungkin. Lalu apa rencanamu? Begini saja. Kita minta itu sitakan harga agar saja tetap datang. Tapi bagaimana caranya? Kita minta ikut warga untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra agar terlihat seperti cahaya matahari. Bagaimana? Ide bagus. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra merah, dan terdengar suara ayam berkokok. Apa bakal menikah? Tidak. Demikian legenda sang kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya, Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksi. Lalu, sang kuryang pun menghilang ke alam gaib di alam gua.